بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada dimanapun, semoga saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang setan dan keturunan iblis. Bahwa sudah jelas kita memahami iblis itu bukanlah malaikat, tetapi iblis adalah sejenis jin. Jadi dalam riwayat-riwayat kita mengetahui bahwa iblis itu bukanlah sosok malaikat, melainkan dia adalah dari bangsa jin, namun berbeda dengan bangsa jin yang lainnya. Mengapa bisa demikian? Karena iblis adalah satu sosok jin yang mamsuh, artinya yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana halnya manusia dan babi adalah mamsuhnya manusia. Manusia dan babi adalah mamsuh. Jadi manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat dalam kisah Nabi Musa, umatnya itu, sebagian umatnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi monyet. Nah, begitu pula iblis itu adalah jin yang mamsuh, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya bahwa manusia itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian bahwa secara fitrah manusia itu ketika Allah turunkan, mereka itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang membuat dia menjadi kafir, menjadi Yahudi, kemudian menjadi Nasrani, itu adalah orang tua mereka. Namun secara fitrah ketika lahir ke alam dunia itu dalam keadaan yang beriman. Begitu pula jin, mereka diturunkan oleh Allah, diciptakan berpasang-pasangan. Maka ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tetapi sejak lahir bahwa jin ini ada yang mukmin dan ada yang kafir. Inilah perbedaan antara manusia dengan jin. Adapun iblis, dia diturunkan oleh Allah ke alam dunia ini dengan sendiri. Artinya iblis ini jomblo, gak punya pasangan. Maka ada riwayat yang menyatakan, bagaimana sih cara iblis ini dia berketurunan, mempunyai keturunan yang banyak, yaitu setan-setan. Ada riwayat yang menyatakan bahwa iblis ini mendapatkan keturunan dengan dia bersetubuh dengan dirinya sendiri. Jadi iblis kalau dia mau punya anak, pengen punya keturunan, dia menyetubuhi dirinya sendiri. Nah, ini sebetulnya riwayat yang agak bertolak belakang dengan akal kita, karena kita susah membayangkannya. Saya sendiri susah untuk membayangkannya, tapi wallahu alam kalau kalian ya. Nah, jadi iblis itu kemudian dia bertelur dan menetas telur tersebut. Dari telur tersebut maka lahirlah keturunan iblis, yang semuanya keturunan itu dari telur tersebut adalah golongan laki-laki. Jadi syaitan laki-laki. Keturunannya ini dinamakan adalah syaitan, syayatin. Keturunan iblis adalah syaitan. Namun makna setan secara universal, secara lebih luas, ini bukan hanya terfokus pada keturunan iblis saja. Jadi makna syaitan itu lebih kepada arti sifat. Yang secara makna, secara bahasa itu kan bahwa setan itu adalah kedurhakaan dan sesuatu yang terjauhkan dari segala kebaikan, syaitan. Kemudian ketika seorang manusia atau jin sudah terselimuti oleh sifat-sifat yang buruk dan watak-watak yang jahat,
maka ketika itu dia pun masuk dalam kategori setan. Jadi lebih fokus dia, lebih umum. Arti setan itu ketika jin dan manusia dia mempunyai sifat-sifat yang buruk, durhaka kepada Allah, maka dia udah menjadi keturunan daripada iblis. Kita bisa melihat dalam surat An-Nas ayat 5 sampai 6 yang mengajak kita supaya berlindung dari mereka, yaitu dari setan, ya, baik manusia dan jin, yang sebagaimana firman Allah dikatakan yang artinya yang membisikkan fi sudurihim alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Artinya di sini dijelaskan bahwa jin itu, bahwa setan yang membisikkan kejelekan di dada manusia itu ada minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi ketika manusia dia membisikkan kejelekan, jin membisikkan kejelekan, manusia mengajak tidak sholat, mengajak tidak taat kepada Allah, maka dia sudah menjadi setan. Begitu, demikian. Jadi dapat dipahami bahwa keturunan iblis adalah setan asli sejak lahir. Keturunan iblis adalah setan asli sejak lahir. Maksudnya bagaimana? Walaupun jin tersebut setan tersebut bersosok jin dan manusia, jadi karena dia berhasil turut serta bersama pasangan suami istri, jadi si iblis ini dia ikut andil ketika ada pasangan suami istri melakukan bersetubuh. Jadi si iblis ini ikut andil di sana, sehingga yang menyetubuhi manusia tersebut hakikatnya adalah si iblis. Oleh karena itu lahirlah dari watak dari anak pasangan yang melakukan setubuh itu, dia mengandung, kemudian dia mempunyai anak. Nah itu pada dasarnya adalah mempunyai watak-watak daripada iblis, karena di sana dia tidak membaca doa. Oleh karena itu kita dianjurkan sekali oleh agama untuk membaca doa, memohon perlindungan, membaca bismillah. Ada doa-doa khusus yang diajarkan oleh Nabi saat hendak berbuat bersetubuh gitu antara suami dan istri. Jadi lalu ada juga bahwa setan yang disebut, kalau tadi setan asli, nah ini setan jadi-jadian, yakni mereka yang pada dasarnya bukan dari hasil sulbi iblis, yaitu murni manusia atau jin, tetapi dia jahat dan sifat-sifat buruknya sudah mewatak, maka hakikatnya bisa berubah menjadi setan. Walaupun lahirnya terlihat seperti manusia, dia lahiriahnya, zahirnya tampak seperti manusia, tapi hatinya adalah hati iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu waktu iblis mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Jadi iblis mendatangi Nabi Nuh dan berkata, "Engkau pernah berjasa besar kepadaku." Bahwa Nabi Nuh itu punya jasa yang sangat besar, bahwa Nabi Nuh punya jasa yang sangat besar kepada iblis. Apa? Karena Nabi Nuh memohon umatnya untuk dibinasakan. Sehingga kata iblis, dalam riwayat itu dijelaskan bahwa kata iblis, "Ya terima kasih, kamu sangat berjasa kepada saya karena saya nggak usah capek-capek menyesatkan umatmu." Artinya gitu, karena sudah dibinasakan. Jadi sangat berjasa besar kata iblis kepada Nabi Nuh. Kemudian maka dari itu ambillah pelajaran yang akan kusampaikan ini. Aku takkan membohongimu, kata iblis kepada Nabi Nuh. Aku nggak akan ngebohongimu. Kemudian kata Nabi Nuh itu tersinggung. Jadi merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan iblis. Tetapi saat itu juga Allah kemudian menurunkan wahyu. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Nuh itu, "Bicaralah, suruh dia bicara dan tanyakanlah, karena aku akan membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Aku akan membuat jujur." Jadi Allah akan membuat iblis itu berkata jujur. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada iblis, "Wahai iblis, bicaralah." Iblis pun mengatakan, "Kalau kami menjumpai seorang anak Adam yang kikir," kata iblis, "kalau kami menjumpai seorang anak Adam yang kikir, serakah, hasud, sombong, atau gegabah, kami akan mempermainkannya seperti bola, ditendang-tendang layaknya bola. Adapun
jika semua sifat itu menyatu pada diri seseorang manusia, maka kami memanggilnya syaitan, syaitanun marida, setan yang durhaka. Jadi jelas bahwa di antara keturunan iblis itu bukan fokus hanya kepada bangsa jin saja, tetapi ada yang dari bangsa manusia yang lahir dari rahim seorang wanita, yang ketika ada seorang suami istri bersetubuh dan iblis ikut andil di sana, sehingga anaknya itu lahir mempunyai karakteristik sifat-sifat daripada iblis, sombong, angkuh, durhaka dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mungkin dari kisah ini kita bisa memetik sebuah pelajaran, hikmah dan perenungan yang semoga saja menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, comment and subscribe dan di-share. Semoga bermanfaat.